ribuan komentar kasar lah pokoknya. Ada yang ngatain gue cewek gak bener lah. Berhenti ngerasa paling suci nih, paling bener di internet. Halo semuanya, balik lagi di Ruang Tengah bersama gue Daris. Jujur tadi malam pas gue lagi nge-scroll X, ada satu akun mahasiswa yang di-spill habis-habisan gara-gara salah kirim stiker di grup angkatan. Dalam hitungan jam, itu akun langsung digembok, foto mukanya disebar, dan orang-orang sekampus langsung ngecap dia freak. Gue langsung mikir, gila, ngeri banget digital zaman sekarang. Salah dikit langsung dieksekusi bareng-bareng. Nah, di studio ini hari ini udah ada Akmal dan Queen. Kita mau ngobrol santai aja, membedah fenomena ini dari dua sisi yang pernah ada di dalam pusaran badai itu. Mal, Queen, apa kabar? Baik Riz, sebenarnya gue agak deg-degan sih diajak ngobrol hal ini lagi. Oke, halo Daris, kabar baik, makasih udah diundang sebelumnya. Santai. Mal, kita nggak bakal ngehakimi lu di sini. Oke, Tapi gue mau mulai dari lu dulu deh. boleh. Lu kan salah satu anak yang bisa dibilang aktif banget di base kampus atau X kalau ada kasus yang lagi viral. Oke, Jujur nih, apa sih yang bikin lu atau anak-anak lain tuh ngerasa banget ikut ngehujat atau nge-retweet pas ada orang salah? Apa sensasinya? jujur ya Riz ya. Iya. Jadi itu awalnya itu karena pengen kelihatan keren aja, biar dianggap anak gaul internet sama anak-anak base yang lain, sama anak kampus juga. Pas ada satu akun nih buat salah, terus semua orang di timeline ngehujat dia. Ada semacam dorongan lah yang bikin gue ngerasa, wah kalau gue nggak ikut nimbrung, gue kuper nih nantinya nih. Jadi gue ikut-ikutan ngetik aja, makian yang paling sarkas di biar tweet gue tuh dapat likes sama retweet yang banyak. Pas notif HP gue jebol gara-gara itu ribuan orang nge-like hujatan gue, di situ ada rasa puas gue. Gue ngerasa kayak pahlawan yang lagi ngebela kebenaran. Padahal kalau gue pikir nih sekarang ya gue cuman numpang ngeluapin emosi doang. Gak tahu padahal aslinya ceritanya tuh kayak apa. Gila. Gue denger cerita lu barusan langsung agak ketampar sih. Soalnya gue juga kadang kalau ada yang viral minimal ikut nge-share ke grup WhatsApp sambil bilang, lihat nih sini. Iya kan? Parah banget. Gitu. Ternyata emang ada rasa pengen dianggap paling tahu. Nah, itu. Nah, kalau dari sisi Queen gimana? Mal, tadi dapat kepuasan dari likes, sementara lu waktu itu dapat kiriman limpahan makian itu. Boleh cerita gak awal mulanya gimana sampai lu tiba-tiba jadi sasaran amarah masalah itu? Oke, lanjut di gue ya. Nah, kejadiannya itu tahun lalu, Riz. Waktu itu kan ada foto gue lagi makan siang berdua sama cowok di mall. Nah, setelah itu fotonya tuh kayak kesebar di akun Mempes kampus. Terus juga narasinya tuh kayak ngeri banget gitu loh. Gue dituduh jadi orang ketiga yang ngerusak hubungan si selegram itu. Nah, selanjutnya juga yang padahal yang jelas cowok itu tuh sepupu kandung gue. Dan kita tuh kebetulan kayak lagi makan siang bareng keluarga. Nah, kebetulan juga mejanya agak terpisah. Tapi pas di situ foto itu naik, gak ada satupun orang yang nanya atau konfirmasi ke gue. Dalam semalam tuh kayak akun Instagram gue langsung diserbu. Ribuan komentar kasar lah pokoknya. Ada yang ngatain gue cewek gak bener lah. Terus juga bahkan ada yang naro nomor handphone gue dari bio terus langsung neror gue tengah malam gitu. Bentar, sampai nyerang ke nomor WhatsApp pribadi. Itu parah banget sih. Terus respon lu pas pertama kali buka HP dan ngeliat itu semua gimana, Queen? Ya gue gemeteran hebat dong. Pasti. Jantung gue tuh kayak mau copot. Malam itu gue gak bisa tidur. Bahkan kayak yang gak berani masuk kampus selama 2 minggu. Selain itu juga gue kayak ngerasa setiap gue masuk koridor kampus gitu kayak seolah-olah semua orang tuh ngeliatin gue. Padahal kan ya mereka tuh gue tahu gak ngapa-ngapain. Tapi kan yang namanya psikologis ya, yang kayak udah terlanjur rusak, gue tuh kayak ngerasa jadi nggak punya ruang yang aman lagi. Bahkan di kos pun gue sendiri gitu. Serem banget. Iya. Dengar cerita Queen asli gue merinding. Mal, pas lu dengar cerita Queen barusan lu ngerasa gak sih kalau dulu lu pas ikutan nge-retweet hujatan lu nggak pernah mikirin kalau target lu itu manusia nyata yang bisa skala itu mentalnya? Jujur dulu iya gitu Riz. Pas denger Queen cerita langsung begini nih, gue bener-bener ngerasa kayak bersalah banget. Dulu pas gue di depan layar handphone nih, akun-akun kayak Queen gitu di mata gue cuma sebatas objek internet atau karakter dalam cerita lah yang boleh gue komentarin sesuka hati gue. Gue nggak pernah bayangin kalau di balik foto profil itu ada orang yang lagi nangis-nangis gemeteran.
di kamarnya gara-gara ikutan gara-gara ketikan jempol gue. Internet itu bikin kita jadi mati rasa banget sama penderitaan orang lain. Betul, setuju gue. Dan yang bikin gue makin kesel sama sistem media sosial sekarang tuh gini, kalau kita perhatiin aplikasi medsos, kita tuh pinter banget kalau kita ngeklik atau nge-share sesuatu berita kemarahan, besoknya beranda kita isinya bakal hal-hal yang bikin emosi terus. Kayak sengaja disodorin umpan biar kita marah tiap hari. Karena kalau kita marah, kita bakal makin lama buka aplikasi itu, akhirnya remaja kayak kita yang emosinya belum stabil, gampang banget kesulut dan dimanfaatin sama sistem platform itu. Benar Nah, banget. Queen, setelah sepupu lu atau lu sendiri bikin klarifikasi, apakah keadaan langsung baik, normal? Nah, itu dia, Riz. Ini yang bikin gue tuh semakin sakit hati ya tentunya. Seminggu kemudian ya, sepupu gue tuh kayak bikin video penjelasan lengkap, pakai nunjukin kartu keluarga segala lah buat buktiin kalau kita tuh saudaraan, yang bener-bener saudara. Tapi lu tahu nggak, yang nge-share video klarifikasi itu nggak nyampe 10% dari orang-orang yang ngehujat gue tuh kemarin. Nah, orang internet itu juga cuma kayak butuh panggung lah ya buat ngancurin gue. Begitu juga, begitu ceritanya terbukti salah, mereka nggak ada yang minta maaf satupun. Mereka cuma pergi ya begitu aja, nyari korban baru yang emang besoknya tuh akan dihujat lagi. Sementara gue udah jatuhnya stigma sebagai cewek perusak itu juga masih nempel di kepala beberapa anak kampus sampai sekarang lah ya. Dan juga nggak mungkin dong hilang karena jejak digitalnya tuh nggak bisa dihapus 100% gitu. Berarti bener ya, hukum di internet itu kejam banget. Bener. Lu dihukum di depan umum, tapi pas lu terbukti nggak bersalah, mereka bersih-bersih tangannya di tempat sepi. Iya. Obrolan hari ini bener-bener tamparan keras, bukan cuma buat Akmal, tapi buat gue sendiri, kita semua yang nonton nih. Kenakalan kita zaman sekarang emang nggak bikin orang luka fisik, tapi ketikan jempol kita bisa bikin masa depan orang hancur. Mal, singkat aja, apa refleksi terakhir dari lu setelah memilih buat berhenti jadi bagian dari kultur beracun ini? Nah, pesan gue sih cuman satu nih ya, berhenti ngerasa paling suci nih, paling bener di internet. Sebelum lu ketik komentar jahat atau nge-share aib orang, bayangin kalau lu atau adik lu atau kakak lu itu ada di posisi itu. Jadi sebelum ngelakuin itu lu jeda dulu sebelum ngetik buat berpikir. Kalau dari lu, Pin? Nah, kalau dari gue buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi jadi bahan target amarah netizen, inget ya, internet itu cuma gelembung semu. Opini mereka tuh nggak nentuin siapa kamu di dunia nyata sebenarnya. Nah, lalu tutup aja HP-nya, keluar dari aplikasi itu dan cari orang-orang yang di sekitar kamu yang beneran tahu siapa kamu sebenarnya. Gitu. Luar biasa, makasih banyak Akmal. Thank you Riz, sudah diundang. Makasih banyak Oke, Win. thank you. Udah mau buka-bukaan dari berbagi cerita yang sangat mahal di ruang tengah. Teman-teman yuk mulai sekarang kita lebih rem lagi jempol kita. Jangan sampai demi dapat validasi atau kelihatan keren di internet, kita malah jadi monster yang hancurin hidup orang lain. Gue Daris pamit, sampai jumpa di episode ruang tengah berikutnya. Stay safe and be kind. Bye-bye.